Hari ini hari ke-14. Ya, udah cukup aman. Jadi tanggal 20 Oktober pas. Jadi sebenarnya gini, mungkin ada yang tahu bahwa udah lama banget gue sering, ini bukan operasi pertama, sering entah tumor, entah kista, entah miom, entah apapun itu. Nah, tapi kan biasanya gue cukup rajin cek nih, setahun sekali, 2 tahun sekali. Karena masa COVID, gue tuh nggak berani ke rumah sakit. Karena kan, ya kalau nggak kepepet ngapain ke rumah sakit. Sampai sekitar 3-4 bulan yang lalu, suatu subuh, gue terbangun dengan sakit banget. Dan ternyata, itu membawa gue harus ke dokter. Dan ternyata memang ada yang pecah di dalam. Entah itu miomanya, tumornya, atau apanya gitu yang udah cukup gede. Setelah itu perut gue menjadi segede kayak galon gitu loh, gimana sih? Menggalon, kayak sama kayak operasi-operasi sebelumnya yang tiba-tiba membesar. Akhirnya mau tidak mau gue ke dokter. Dari dokter itulah memang akhirnya dibilang bahwa udah puluhan jumlahnya segala benda yang tumbuh di dalam. Dari dulu itu kan gue mencoba menyelamatkan rahim lah, uterus lah, apalah segala macam, dengan harapan tuh kan nggak tumbuh-tumbuh lagi. Cuman ini udah operasi kesekian, gue nggak tahu lagi. Akhirnya dokter menyarankan udahlah angkat semua isi perutnya. Bener-bener angkat semua isi perutnya yang puluhan itulah, uterusnya lah, rahimnya lah, ovarinya semua diangkat. Itulah yang akhirnya dilakukan kemarin gitu. Dengan harapan ini terakhir ya, mudah-mudahan ya. Kurang lebih sih itu yang dilakukan gitu. Kemarin juga sempat posting isinya tetelan tuh buat dagang bakso di bawah. Mungkin sebelumnya yang dirasakan tuh seperti apa sih, Kamel gitu? Sakit ya, sebenarnya sedikit yang tahu bahwa selama gue tuh sakit mulai dari pertama kali gue menstruasi ya, sebenarnya dari SMA. Operasi pertama aja tuh SMA atau masuk kuliah kok. Jadi memang udah selama 20 sekian tahun migrain menjadi teman harian gue. Pendarahan gue udah bukan bilang menstruasi lagi, pendarahan kadang berbulan-bulan, kadang 8 bulan bisa gue. Ya kalau gue lagi demo orasi atau lagi manggung lompat-lompat itu mostly gue dalam keadaan itu kok. Cuma memang gue gak pernah ngomong aja gitu sampai hari ini. Sampai gue kemarin juga shock sih akhirnya, sih kok jadi gini gitu. Sakit apalagi kan selama ini berkali-kali operasi itu kan membuka lagi jahitan yang sama. Kalau gitu kan gue selalu bilang sama dokter, dok kalau tahun ini bisa lebih dari 5 kali kan gue sleting kan enak ya, tinggal dibuka gitu. Jadi membuka lagi. Proses operasinya sendiri mirip sesar. Tapi kalau sesar itu kan biasanya nggak bisa terlalu dalam karena ada bayi ya. Nah, ini tuh benar-benar sampai ke lapisan paling bawah. Sekarang tuh sekitar, ini sepanjang ini lah kurang lebih nih. Segini lah kurang lebih panjang jahitannya. Jadi ya sakit lah. Antara sakit tapi setengah perutnya memang selama bertahun-tahun ini udah mati rasa beberapa sarafnya. Karena ada momen-momen orang lihat gue agak buncit atau karena emang udah nggak bisa nahan, nggak apa sih otot fleksinya tuh emang udah nggak bisa gitu. Mungkin kendala lain selain kayak rasa sakit yang berlebih tadi gitu, mungkin yang kamu rasakan selama ini sudah sakitnya sih udah menutupi semuanya ya. Jadi kadang-kadang dan migrain pasti karena itu kan hormonal dan segala macamnya. Jadi saking itu menjadi kebiasaan, orang juga kalau nanya sama gue, lo migrain nggak atau sakit perut nggak, gue mesti ntar dulu ya gue rasain ya, karena emang itu udah jadi bagian dari gue bangun tidur setiap hari. Jadi udah bagian harian sih jatuhnya. Udah sakit yang pasti, sakit perut itu memang udah nggak ada bedanya lo lagi datang bulan atau enggak gitu. Tapi pasca operasi kemarin yang Kamel rasakan sekarang mungkin sudah seperti apa? Gue cukup nakal ya, nggak pengen tergantung sama painkiller atau hal-hal kayak gitu. Jadi kemarin itu pas dokter mau pulangin ditanya, lo masih mau painkiller atau enggak, gue bilang enggak. Jadi biar gue tahu level sakitnya seperti apa. Dan kemarin itu akhirnya memang disudahi karena gue sudah tidak bisa infus. Satu lagi masalah yang gue punya itu adalah pembekuan darah gue tinggi banget. Jadi setiap kali dicolok infus, kan ada darah tuh pasti dia langsung ngebeku, ngalangin selang, ngeblok selangnya jadi mampet. Itu 8 kali dipindahin kanan kiri. Satu-satunya momen gue nangis di rumah sakit itu adalah pada saat gue nangis begging untuk tolong jangan infus gue lagi. Bukan gue takut infus, tapi emang
sakit itu masih banyak banget, sakit banget. Sakit infusnya lebih dari sakit operasinya kayaknya sih. Karena untuk kondisi rahim sendiri Nggak ada, gue cukup shock sih. Jadi selama bertahun-tahun ini dokter selalu bilang lu udah nggak bisa punya anak. Gue pernah operasi juga untuk cup blok, jadi kayak blok cupnya kita kan punya cup 2 untuk nyambungin antara sperma dan segala macam. Dokter udah bilang lo nggak akan bisa punya anak, lo bahkan nggak boleh punya anak karena kalaupun tabung gue nggak bisa sama sekali, malah nggak boleh bayi tabung gitu karena tabungnya kasarnya kan nggak ada gitu. Cuman kemarin begitu benar-benar diambil, terus kemarin siang di USG ulang, walaupun gue udah sering denger kemungkinan itu, gue cukup shock sih kemarin lihat isi perut kosong, nggak ada yang namanya rahim dalam situ, benar-benar udah nggak ada, udah nggak. Jadi ya kondisinya sekarang nggak ada. apa yang menguatkan Kamel selama ini? Sampai saat ini apa yang menguatkan Kamel? Nggak tahu sih, karena buat gue kali ini jujur operasi ini beda sih. Dan gue baru kayak ketampar kemarin siang begitu ngeliat USG-nya bener-bener kosong. Jadi gue agak-agak untuk satu hal itu gue masih belum segitu terima dan belum segitu ready-nya juga sih. Gitu. Jadi gue nggak nangis karena operasi atau gue justru nangis kemarin siang gitu. Iko nggak kayak selama ini lo dikasih tahu, tapi sekarang confirm, nah lo udah bunga perempuan, lo nggak bisa punya anak, lo nggak bisa anak. Kayak kemarin siang tuh gue baru nerima itu, dan itu tuh belum benar-benar terproses di kepala gue kayaknya. Dukungan teman sendiri sahabat seperti itu. Kayak tadi kan ada Kak Dewi. Bertrand sama Dewi mah gue udah 20 tahunan sih. I have the best support dari teman-teman, dari tim manajemen, dari keluarga sendiri. Tahun ini mungkin susah ya dibandingin operasi sebelumnya karena gue nggak boleh ditungguin kan karena kondisi COVID. Jadi adik gue di sana selama 11 hari gitu. Berat buat dia. Gue juga kangen keluarga, tapi gue juga nggak bisa pulang dari rumah sakit terus ke tempat bapak gue, kan kasihan ya, takutnya gue harus isoman, gue harus apa gitu. Mereka suportif sih, tapi banyak banget yang datang ke gue bilang it's okay, gue juga udah diangkat kok rahimnya, udah gini segala macam. Tapi gue pernah bilang, ya tapi lo sampai 10 kali nggak sih operasinya? Atau gue pengen bilang kayak kemarin satu teman juga gitu, gue juga udah kok, tapi udah punya anak, gue udah sempat ngerasain yang namanya punya anak. Dan ternyata gue kepengen. Setelah itu nggak ada, baru gue shit man, iya beneran ya, ternyata gue nggak bisa. Paling gue akan butuh waktu untuk memproses itu di kepala gue sih, bahwa oke, that's it, gue nggak bisa. Kamel, kabarnya juga sebelum operasi yang ini Kamel juga sempat menolak untuk operasi dan pergi ke dokter beberapa kali. Iya, sebenarnya paling banyak di masa COVID sih, karena gue nggak bisa divaksin. Kemarin gue masuk jadi sakit justru karena gue komorbid vaksin. Kalau nggak perlu ke rumah sakit, emang gue nggak pengen ke rumah sakit. Dan masih capek mbak, gue tuh belajar jalan lagi, nyanyi ntar itu pelajaran lagi tuh, gue harus latihan apa lagi, belajar lagi. Itu kesel loh, senyengir-nyengirnya gue orangnya, tapi itu kesel loh, capek loh itu sebetulnya. Kamel, selama 2 minggu kondisi Rumah Harapan sendiri mungkin? Going very good. Puji Tuhan manajemen gue sih dari segi kerjaan, even single baru, Rumah Harapan jalan dengan baik banget. Mereka udah kayak sistem sih, dan gue prepare. Karena kali ini gue agak takut sih masuk operasi, jadi gue udah prepare seolah-olah gue nggak bangun lagi, aneh ya. Jadi gue sampai bikin surat wasiat buat anjing-anjing, kucing-kucing gue, tau banget. Kalau gue nggak bangun lagi gini ya, tanggal segini kirim ini ya, sembako kesini ya, kirim ini itu ya gitu. Jadi puji Tuhan sih jalan dan harus jalan. Rumah Harapan akan selalu jalan, nggak ada gue juga. Kamel kenapa sampai kepikiran akan? Nggak tahu, hopeless sama. Tetap hopeless. Karena gue capek kali operasi ya. Operasi itu capek loh. Dan gue kan selama ini tipe orang yang play it tough ya, nggak pernah kelihatan untuk gitu segala macam. Capek kali ya. Justru tapi ya
Karena kayak teman-teman tadi, yuk lo ngomong sama media, lo bikin tulisan, lo ini, kita jadikan ini awareness, sosialisasi untuk perempuan-perempuan luar sana supaya mereka cek. So ya mudah-mudahan ini bisa dijadiin. Tapi gue sendiri capek, jarang tuh denger gue ngomong gitu. Gue capek, rasanya kayak enak. Artinya seorang Melanie sempat putus asa juga. Putus asa enggak, maksudnya kalau putus asa tuh kan kayaknya mau bunuh diri banget gue ya. Enggak sih, capek ya, kayak nyerah ya, apalagi sini gitu. Udah menjadi orang yang sempat menjadi orang yang pesimis kali ya. Ini apalagi sih gitu. Kamel, mungkin sedikit dong buat informasi juga. Apa sih awalnya yang membuat akhirnya Kamel divonis ya ada penyakit ini itu? Jadi gue itu punya bakat dari ya mungkin dari kecil atau dari apa gitu. Pembekuan darah gue tinggi banget. Dan ada beberapa saluran di perut gue itu memang tidak berfungsi dengan baik, sehingga kalau ada kayak kotoran, darah kotor atau apapun itu yang harusnya ditangkap-tangkap kayak usus buntu gitu, itu memang nggak berfungsi dan itu semua membeku. Jadilah gumpalan, jadilah tumor, jadilah ini. Lah gue senderan kelamaan aja gampang biru gitu. Gue bisa ke dokter kayak lo kayak KDRT gitu, enggak juga, itu karena gue senderan kelamaan. Pembekuan darah gue tinggi banget, itu pertama. Kedua, level HPV 16-18 cervix gue juga nggak pernah bagus gitu, jadi pasti di lampu merah gitu ya. Itu udah bawaan dari sana kali ya, karena menurut gue pola hidup gue cukup sehat sih. Gue olahraga selain gue hormat pada orang tua gitu, cuman lainnya gue sehat banget sih. Gue vegan, gue nggak processing, gue nggak apapun ya, emang udah bawaan dari sana sih. Makanya sebenarnya yang pengen gue omongin setiap kali adalah cewek-cewek gak usah takut kalau lo punya miom, kista atau apapun. 80% perempuan tuh punya, sama lo udah dewasa ya. Tapi rajin cek dong, rajin cek. Jangan kayak gue yang tiba-tiba sehari bisa kayak timun suri di belah dua gitu. Kemarin dalam berapa hari itu tuh jadi rahim orang pada umumnya beratnya cuma berapa ratus gram. Gue tuh kemarin bawa sekitar 1,3 kilo. Dan itu kemarin tuh fotonya aja dibandingin sama penggaris 15 cm, ya lo bayangin aja sepanjang-panjang apaan nih. Yang harusnya cuma segede ini doang gitu, kayak salak, setengahnya salak. Dokter juga kaget sih. Itu berkembang dalam waktu berapa lama? Gue dari yang tiba-tiba kesakitan tengah malam itu sampai operasi kemarin 2 bulan doang. Cepet. Gue tuh kalau nunggu cepet banget. Kelihatan, kok perut gue jadi miring, jadi apa? Cepet tuh. Oke, terakhir Kamel nih, mungkin ada pesan gak sih buat masyarakat, teman-teman juga untuk dari pelajaran yang bisa diambil dari Kamel? Pertama, gue nggak mati, betul ya enggak? Satu-satunya alasan yang bikin gue pengen ngomong adalah gila di luar tuh ceritanya seru banget gitu. Dilarikan, lo dia mati kagak. Masih lama lo liat gue. Ngecek periksa diri itu adalah kewajiban sih. Dan gak usah takut, orang kita kebanyakan tidak memeriksakan penyakit karena mereka akan bilang, gue takut ketahuan penyakit gue gitu. Justru bagus kan kalau semua ketahuan lebih awal. Gue on track banget semuanya sampai gue 2 tahun gak meriksa karena COVID. Terjadilah ini. Jadi you know what, periksa deh. Even BPJS mengcover itu kok. Beberapa periksa, apalagi kalau lo udah wanita, lo udah dewasa, seksualnya periksa. Itu bagian dari hak lo menjaga, mencintai diri lo kok. Harus bed rest berapa lama Kamel pasca keluar dari rumah sakit? Kenapa? Harus bed rest berapa lama dari dokter sendiri? Sebenarnya dokter itu ngebebasin tenaga ya gitu. Gue 2 minggu, gue udah kebiasa sih operasinya. Udah kebiasa. Yang operasi sebelum ini yang gede banget di kiri itu sebulan kemudian gue udah tur rokok di Kalimantan gitu. Cuman sebulan setengah ya probably. Mudah-mudahan, tergantung kenakalan gue aja. Tapi gue tipe yang kalau diem malah gue lagi kepikiran banget sih soal ini ternyata kejadian beneran. Nightmare gue yang gue takutin selama 20 tahun akhirnya kejadian beneran kali ini. Gue akan berusaha menyibukkan otak gue supaya gue gak mikirin itu. Mimpi buruk. Akan ke psikolog mungkin?
psikolog gue kayak gitu-gitu tadi bentuknya tuh, Dewi, Bertrand, terus siapa gitu. Mereka tahu dari awal gue sakit, mereka tahu gue operasi beberapa kali yang gitu-gitu. But kali ini ternyata shit kejadian. Gitu kali ya. Sementara bokap nangis di operasi kedua gue apa ketiga dulu lah di mana-mana gitu. Mereka cukup happy, adik gue saya punya anak 2. Even though setiap kali gue denger orang hamil, wah aku mau gue hancur sih. Adik gue yang cowok itu nikah 3 hari sebelum gue, dia nikah 3 hari sebelum gue operasi. So ya, gue lagi mempersiapkan diri untuk gue siap mendengar bahwa, aku ini loh. Kamel mungkin setelah ini mungkin ada mengurangin nggak sih kegiatan atau manage kegiatan baru? Yang pastinya fisik otak gue sih nggak bisa diinin ya, tapi fisik iya pasti. Fisik pasti. Ya kebetulan juga lah belum semuanya industri balik dengan paling nggak pasti. Tapi gue nggak akan bisa diem banget sih. Diem banget itu justru membunuh otak gue. Oke? Iya. Tadi nama penyakitnya apa itu? Waduh, itu nama bahasanya udah aneh banget sih itu. Semua yang lo bisa browse di Google, mulai dari tumor, myoma, endometriosis, apa segala macam yang bisa tumbuh, semua ada sih gue. Itu ada sekitar 30 sekian kemarin di sini. Jadi pas dokter USG, ya nih ada 1, 2, 3, umur sampai 18 dia berhenti ngitung. Dan itu tulis nih, ya pokoknya di atas 18 lah. Kayaknya udah males gitu ngitung.